Di video kali ini, kita kembali belajar di tema 7, subtema 1, latihan soal penilaian harian, kelas 4. Muatan Bahasa Indonesia KD 3.7. Arti kata-kata sukar dapat kita cari dalam A. Pedoman pembentukan kata. B. Kamus Besar Bahasa Indonesia. C. Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. D. Pedoman Pembentukan Istilah Bahasa Indonesia. Jawabannya, arti kata-kata sukar atau kata-kata sulit dapat kita cari dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Saat mencari arti kata sulit, kata dasar dari kata tersebut sangat dibutuhkan karena berikutnya, karena kata dasar merupakan kata yang sudah mempunyai atau mengandung arti dan belum memperoleh imbuhan, awalan, sisipan, akhiran, serta gabungan imbuhan dan belum adanya pengulangan. Selain itu, susunan kata dalam kamus berdasarkan urutan kata dasar. Berikutnya, ide pokok dalam suatu teks merupakan ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Ide pokok ini terdapat dalam kalimat utama. Soal berikutnya. Apa tujuan menyajikan informasi suatu teks ke dalam bentuk peta pikiran? Tujuannya untuk mendapatkan informasi utama dari teks. Tuliskan langkah-langkah untuk mencari makna kata kerukunan pada KBBI. Langkah-langkah untuk mencari makna kata kerukunan pada KBBI. Pertama, siapkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Kedua, tuliskan kata dasar dari kata yang akan dicari maknanya. Kata dasar kerukunan adalah rukun. Carilah pada kolom huruf R dalam kamus. Langkah ketiga, carilah kata kerukunan pada bentuk-bentuk turunan dari kata rukun. Keempat, akhirnya kamu telah mengetahui arti kata kerukunan tersebut. Berikutnya, muatan ilmu pengetahuan alam KD 3.3. Benda diam akan bergerak jika diberikan A. Gaya, B. Energi, C. Tekanan, D. Panas. Jawabannya adalah A. Benda diam akan bergerak jika diberikan gaya. Berikut aktivitas yang menunjukkan gaya berupa tarikan adalah A. Made menendang bola, B. Fitri menekan tombol bel rumah, C. Ayah mengangkat kardus berisi televisi, D. Paman membuat gerabah dari tanah liat.
Jawabannya adalah C. Mengangkat kardus berisi televisi merupakan contoh aktivitas yang menunjukkan gaya berupa tarikan. Gaya yang diberikan Made ketika memindahkan buku yang ada di rak ke dalam tas adalah A. Gaya otot, B. Gaya gesek, C. Gaya pegas, D. Gaya gravitasi bumi. Jawabannya adalah A. Memindahkan buku yang dilakukan Made merupakan contoh dari gaya otot. Perhatikan gambar-gambar berikut. Gambar A menekan bel, gambar B mendorong mobil, gambar C menarik busur panah, gambar D bermain tarik tambang. Manakah aktivitas yang menunjukkan gaya berupa dorongan atau tarikan? Gaya yang berupa tarikan adalah gambar tarik tambang dan menarik busur panah. Sedangkan aktivitas yang menunjukkan gaya berupa dorongan yaitu menekan tombol bel dan mendorong mobil. Tuliskan 3 aktivitas yang menggunakan gaya otot di lingkungan rumahmu. Contohnya, mengangkat ember berisi air, memindahkan buku ke rak buku, menarik tali tambang. Berikutnya, muatan SBDP KD 3.2. Lagu daerah berikut yang berasal dari Provinsi Jawa Tengah adalah A. Apuse, B. O Ina Nikeke, C. Suwe Ora Jamu, D. Ampar-ampar pisang. Jawabannya adalah C. Suwe Ora Jamu merupakan lagu daerah dari Provinsi Jawa Tengah. Lagu Satu Nusa Satu Bangsa dinyanyikan dalam tempo Lagu Satu Nusa Satu Bangsa dinyanyikan dalam tempo andante maestoso. Tuliskan kata dalam lagu Suwe Ora Jamu yang memiliki nada rendah dan nada tinggi. Nada rendah contohnya Suwe Ora Jamu. Sedangkan nada tinggi contoh liriknya ketemu pisan gawe gela. Tuliskan makna dari bait lagu Suwe Ora Jamu tersebut. Makna lagu Suwe Ora Jamu. Suwe Ora Jamu maknanya lama tidak minum jamu. Jamu godong telah maknanya jamu daun ketela. Suwe ora ketemu maknanya lama tidak bertemu. Ketemu pisan gawe gela maknanya bertemu sekali bikin kecewa. Berikutnya, muatan IPS KD 3.2. Bahasa Sunda berasal dari pulau,
A. Kalimantan, B. Sulawesi, C. Sumatera, D. Jawa. Jawabannya adalah D. Bahasa Sunda berasal dari Pulau Jawa. Suku yang berasal dari Pulau Sumatera adalah suku A. Jawa, B. Asmat, C. Batak, D. Dayak. Jawabannya adalah C. Suku Batak merupakan salah satu suku yang berasal dari Pulau Sumatera. Keragaman suku bangsa di Indonesia dipengaruhi oleh letak pulau atau bentang alam, dipengaruhi juga oleh tradisi dan keturunan. Apa yang membedakan bahasa suatu daerah dengan daerah lainnya? Yang membedakannya yaitu jenis suku, tradisi, dan kondisi alam wilayah. Tuliskan 5 nama suku bangsa beserta bahasa daerahnya. Pertama, suku Jawa, bahasa daerahnya bahasa Jawa. Suku Batak, bahasa daerahnya bahasa Batak. Suku Betawi, bahasa Betawi. Suku Sunda, bahasa daerahnya bahasa Sunda. Suku Dayak, bahasa Dayak. Berikutnya, muatan PPKN KD 3.4. Kondisi alam Indonesia yang berupa gunung, dataran tinggi, dataran rendah, danau, dan pantai memengaruhi keragaman A. Pekerjaan, B. Bahasa, C. Agama, D. Suku. Jawabannya adalah A. Kondisi alam Indonesia akan memengaruhi keragaman pekerjaan. Bahasa pemersatu bangsa Indonesia adalah bahasa A. Jawa, B. Bugis, C. Minang, D. Indonesia. Jawabannya adalah D. Bahasa pemersatu bangsa Indonesia adalah bahasa Indonesia. Kitab suci agama Buddha adalah kitab suci agama Buddha, yaitu Tripitaka. Tuliskan 2 cara melestarikan bahasa daerah. Cara melestarikan bahasa daerah. Pertama, bangga saat menggunakan bahasa daerah. Kedua, menghargai teman yang sedang menggunakan bahasa daerahnya. Orang tuamu selalu menggunakan bahasa daerah untuk berkomunikasi. Padahal, kamu tidak mengerti dengan bahasa daerah tersebut. Bagaimana sebaiknya sikapmu? Sikap sebaiknya yaitu tidak menolaknya. Karena dengan kita menyimaknya, kita secara tidak langsung akan memahami maksud dari percakapan tersebut.
Sikap menghargai sangat diperlukan jika kita bertemu dengan orang lain yang berasal dari daerah yang berbeda.